Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa di saat kita mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Terlebih lagi jika kemewahan dan harta berlimpah ruah diberikan kepada kita, maka kita akan sangat mungkin untuk jatuh kepada kemergelapan dunia dan segala pernak-perniknya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang sudah terbiasa dengan berbagai macam kenikmatan dunia, kekayaan, ketampanan, nasab yang bagus lagi tinggi, pakaian dan segala aksesoris yang indah, semuanya diberikan kepada pemuda ini. Bahkan salah seorang sahabat ketika Barra bin Azib rahimahullah pertama kali melihat sosok ini tiba di Madinah, ia seraya sontak mengatakan tentang pemuda ini, rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Seorang lelaki yang aku tak pernah melihat semisal dirinya, seakan-akan dia seperti seorang pemuda dari kalangan penduduk surga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwa pemuda ini adalah pemuda yang paling rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan pemuda kaya raya dan tampan di kota Mekah pada saat itu. Namun kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemuda ini masuk ke dalam agama Islam, ia jual dunianya dengan kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Tahukah Anda siapa pemuda tersebut? Ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika setelah baiat Aqabah yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah ke kota Madinah. Padahal kita ketahui kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pakar di dalam mengatur strategi di dalam berdakwah. Tapi di sini kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk berdakwah di kota Madinah. Siapakah pemuda tersebut? Ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus mereka untuk liyaqra'ahum wa yafqahuhum fid din, untuk membacakan Quran kepada mereka dan mengajari mereka tentang agama Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di kota Madinah, beliau ditemani oleh salah seorang sahabat yang bernama Abi Amamah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa As'ad ini adalah seorang penduduk asli Madinah. Sehingga As'ad bin Zurarah inilah yang mengarahkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Beliaulah yang mengatur schedule, yang mengatur tempat di mana ia akan berdakwah. Karena As'ad bin Zurarah, yang mana kita ketahui bahwasanya beliau adalah penduduk asli kota Madinah, tentunya beliau sangat tahu di mana posisi, di mana waktu, dan di mana tempat yang pas untuk berdakwah. Kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu an berdakwah di suatu tempat bersama dengan As'ad bin Zurarah, ada salah seorang tokoh atau pemimpin dari tempat tersebut yang menyaksikan dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an.
Beliau adalah Usaid bin Hudair. Kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah, ketika Usaid bin Hudair menyaksikan hal tersebut, Usaid ini datang menghampiri Mus'ab bin Umair seraya meletakkan tombaknya dan mengatakan kepada Mus'ab, "Ala takumu ila hadaini ar-rajulaini alladaini ataya yasfihani du'afauna?" Kenapa kalian berdua datang ke sini? Apakah kalian hendak membodoh-bodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Maka ketahuilah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itulah As'ad bin Zurarah yang menemani dakwahnya Mus'ab bin Umair, ia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidun qaumahu, qad ja'aka fasdukillahi fih." Ini adalah pemimpin kaum tersebut. Sungguh dia telah datang kepadamu. Dan luar biasanya kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, "Qad ja'aka fasdukillahi fih." Ya, sungguh dia telah datang kepadamu, yakni Usaid bin Hudair, dan beliau mengatakan fasdukillahi fih. Maka tuluskanlah, ikhlaskanlah niatmu kepada Allah di dalam menghadapinya. Ya, luar biasa kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Mus'ab bin Umair untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi Usaid bin Hudair. Maka ini penting ketika kita mempunyai teman yang baik ketika berdakwah, karena teman inilah yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya As'ad bin Zurarah yang menyuruh Mus'ab bin Umair untuk kembali mengupgrade, untuk kembali menata niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ketika pemuka tersebut, ini Usaid bin Hudair, mengatakan hal demikian, maka Mus'ab bin Umair dengan tenang, dengan adab, dengan santun mengatakan, "Au tajlis fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kaffan 'anka ma taqra'uhu." Coba engkau duduk dulu, dengarkan. Jika engkau suka, engkau bisa terima. Jika engkau tidak suka, kami akan pergi dari sini. Maka Usaid bin Hudair mengatakan, "Ansafta, engkau bijak." Maka kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Hudair ini menancapkan tombaknya dan duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Quran kepadanya, dan subhanallah, kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Hudair ini selaku pemimpin atau pemuka dari kaum tersebut, ia merasa terkesan, ia merasa takjub ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan singkat cerita, ia bersaksi atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ia masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian kejadian ini terdengar oleh seorang tokoh atau pemimpin dari kaum tersebut, yang mana kedudukan ia lebih tinggi daripada Usaid bin Hudair. Ya, seorang tokoh, seorang pemimpin yang tadi didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Hal ini membuatnya marah besar dan datang menuju Mus'ab bin Umair dan berencana akan membunuhnya. Namun hal tersebut ditahan oleh Usaid bin Hudair, yang mana Usaid bin Hudair ini adalah sepupu dari Sa'ad bin Mu'adz, yang mereka sepupu berdua. Lalu kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Mus'ab bin Umair ini melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan kepada Usaid bin Hudair. Ia mengatakan, "Au tajlis fatasma fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kaffan 'anka ma taqra'uhu." Coba engkau duduk dulu, dengarkan. Jika engkau suka, engkau bisa terima. Jika engkau tidak suka,
maka kami akan pergi dari sini. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Mus'ab ini melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada Usaid bin Hudair, yang membacakan ayat-ayat Quran kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan alhasil kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sa'ad bin Mu'adz kepada hidayah Islam, dan dia bersaksi atas kesaksian kebenaran agama yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin dari Bani Ashhal, pergi menuju kaumnya dan menyeru kepada mereka. Tahukah Anda apa kata Sa'ad bin Mu'adz kepada kaumnya? Ya Bani Ashhal, kaifa ta'lamun amri fikum? Apakah kalian mengetahui bahwasanya aku adalah pemimpin kalian? Maka serentak kaumnya mengatakan, Sayyiduna wa afdaluna, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling utama, yang paling mulia di sisi kami. Kemudian kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada kaumnya, fa in kalama rijalakum wa nisaakum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Kata Sa'ad bin Mu'adz kepada kaumnya, aku haramkan kepada kalian para lelaki dan para wanita untuk berbicara kepadaku sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala tak sampai di sore hari, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan di Bani Ashhal di kampung tersebut kecuali mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cuma satu orang saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun pada akhirnya dia juga akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kita bisa melihat bagaimana dakwahnya Mus'ab bin Umair luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Beliau menghadapi dengan santun, dengan sabar, dengan bijak ketika pemuka kaum tersebut datang kepada beliau seraya membawa tombak untuk membunuhnya. Beliau hadapi dengan santun, dengan tenang, dengan jiwa yang sabar. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang teman yang sangat berpengaruh pada dakwah. Contoh seperti As'ad bin Zurarah, di mana kita ketahui bahwasanya beliau meminta atau menyuruh kepada Mus'ab bin Umair untuk kembali menata, untuk kembali mengupgrade niatnya, untuk ikhlas dan tulus kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita juga bisa mengambil faedah kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dakwahnya Mus'ab bin Umair, yang mana kita lihat bahwasanya beliau membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka. Dan semuanya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang menenangkan hati, uslub yang paling indah, yang paling bagus. Waman asdaqu minallahi haditha. Ya, bahkan kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar itu takjub dan terkesan ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Maka kaum muslimin dan muslimah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini bisa kita ambil pelajarannya terkait bagaimana metode berdakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.